Sup guys, di channel ini kita akan review film-film dengan kualitas apik, baik itu para pemainnya, jalan ceritanya, lighting dan sound filmnya, produsernya, rumah produksinya, yang pasti saya akan memberikan review film-film terbaik untuk kalian semua. Langsung aja, mari kicot, mari kita ngebacot. Film ini menceritakan penemuan mayat wanita misterius di sebuah TKP pembunuhan, di mana mayat wanita ini berakhir di tangan dua orang petugas medis yang mencoba membedah mayat tersebut untuk mencari tahu siapa sebenarnya mayat wanita itu. Ladies and gentlemen, The Autopsy of Jane Doe. Film diawali dengan munculnya beberapa orang petugas kepolisian yang menemukan mayat sebuah keluarga yang meninggoy dalam keadaan menggenaskan. Kejadian ini semakin dikejutkan ketika Sheriff Burke ini menemukan mayat seorang perempuan tanpa busana yang terkubur di bawah lantai rumah. Sheriff, you gotta get down here. Who's she? We got an ID on her. Ditambah lagi, salah satu opsir mengatakan bahwa kematian keluarga ini sangatlah janggal. Karena kalau ini adalah kasus perampokan, maka harusnya ada dong barang yang diambil. Tapi faktanya, tidak ada satu barang pun atau uang yang diambil. Bahkan, pembunuhan ini terkesan seolah-olah pemilik rumah merasa disekap dan berusaha keluar dari rumah mereka sendiri. Aduh. They were trying to break out. Scene berpindah ke sebuah rumah yang dijadikan tempat untuk melakukan pembedahan atau autopsi. Nah, di sini kita akan diperkenalkan dengan pemeran utama dalam cerita ini, yaitu Tommy, ini, dan Austin, ini. Jadi, anak dan ayah ini menjalankan sebuah bisnis turun-temurun yang bergerak di bidang jasa medis berlisensi, di mana kepolisian menggunakan jasa mereka setiap kali ada mayat yang perlu dibedah atau diautopsi. So you're saying that's not the COD? I'm saying, no. Now you see here. Singkat cerita, Sheriff Burke membawa mayat wanita yang terkubur tadi ke rumah autopsi Tommy. Di sini, Sheriff sedikit menceritakan asal mayat wanita ini ditemukan, tapi Sheriff juga memberitahu kalau dia juga tidak mengetahui apa dan bagaimana wanita ini bisa meninggoy. No ID, no fingerprints in the system. Karena mayat wanita ini tidak diketahui identitasnya, maka Sheriff memberikan nama ke mayat wanita ini dengan sebutan Jane Doe. Sesuai dengan judul filmnya dong. Well, for now she's a Jane Doe. Sedikit informasi. Di dunia nyata, istilah Jane Doe atau John Doe merujuk kepada nama fiktif yang sering digunakan kepolisian USA atau Kanada kepada mayat yang tidak diketahui identitasnya. Jadi, Jane Doe untuk mayat wanita yang tanpa identitas, dan John Doe untuk mayat pria yang tanpa identitas. Gitu ya, biar nggak bingung. Markijot, mari kita lanjut. Mulailah Tommy dan Austin melakukan pembedahan kepada si Jane Doe. Tapi baru aja akan memulai, Austin udah menemukan sesuatu yang janggal dari mayat ini, di mana pupil mata dari si Jane Doe ini berubah warna menjadi abu-abu. Abu-abu nyunyu. Selain itu, Om Tommy kembali terkejut ketika menemukan tulang pergelangan tangan dan kaki si Jane Doe ini retak tanpa ada bekas apapun yang terlihat dari sisi luarnya. Di sisi lain, Austin menemukan adanya bekas tanah gambut yang terselip di kuku dan rambut si Jane Doe. Dan yang paling mengejutkan, ketika Austin membuka mulut si Jane Doe itu, ternyata lidahnya udah dipenggal, aka dipotong. Namun, karena Om Tommy ini orangnya cukup realistis, dia menganggap bahwa temuan-temuan ini mengarah kepada perdagangan wanita atau woman trafficking yang memang sangat sering terjadi pada saat itu. Mereka pun melanjutkan pemeriksaan ke bagian organ dalam, dan mulailah pembedahan terhadap tubuh si Jane Doe. Di sini, Om Tommy memulai dengan menyayat kulit si Jane Doe, kemudian memotong tulang-tulang rusuk si Jane Doe untuk mempermudahnya mengambil sampel organ dalamnya. Ingat ya, disayat kulitnya, dan dipotong-potong tulang rusuknya. Tulang rusukku. Lungs. Severely black. Mereka pun menemukan adanya irisan di bagian hati dan paru-paru si Jane Doe. Seolah-olah irisan ini dilakukan oleh seseorang, tapi anehnya
bagaimana bisa irisan ini ada di dalam organ si Jendo, sementara kulit luarnya sendiri tidak mengalami luka sedikit pun. Unless you want to make them. Dari sini, muncul pertanyaan besar yang sebenarnya udah muncul di awal cerita. Siapa sebenarnya AWW ini? Entahlah, hanya nenek beserta jajaran staf keluarganya yang tahu. Marki Jotki, mari kita lanjut lagi. Lah, maksa. Singkat cerita, setelah tubuh Jando ini dibedah, muncullah beberapa kejadian aneh, seperti radio yang tiba-tiba menyala, dan suara-suara aneh yang seketika membuat Austin semakin terkejut ketika menemukan kucingnya telah sekarat berlumuran darah di sebuah ventilasi. Karena tidak tega, Om Tommy pun sengaja mematahkan leher Mimiu-nya agar si Mimiu tidak menderita lagi. By the way, si Mimiu ini namanya Stanley ya. Stanley was a pain in the ass. Pembedahan pun kembali dilanjutkan. Setelah mengangkat jantung dan hati dari si Jando, Tommy mulai memeriksa organ lainnya. Ketika Tommy mengiris salah satu organ Jando, dia kembali menemukan benda aneh yang berbentuk bunga. Flower? Setelah diperiksa, bunga ini disebut dengan bunga Jameson Wheat, yang memiliki efek dapat melumpuhkan kerja motorik tubuh dari orang yang mengkonsumsi bunga ini. She's from up north. Yeah, but how'd she end up here? Lagi dan lagi, mereka menemukan benda aneh yang tersimpang di dalam... Lagi dan lagi, mereka menemukan benda aneh yang tersimpan di dalam organ si Jendo, yaitu sebungkus kain yang berisi salah satu gigi milik si Jendo. Yang anehnya, di kain pembungkus ini tertulis sebuah gambar seperti pentagram yang digunakan oleh orang-orang yang suka melakukan ritual. The order, tea and... Dan yang paling mengejutkan, ketika Tommy semakin penasaran dan mengelupas kulit badan si Jendo, mereka kembali melihat gambar pentagram yang serupa tertulis di bagian dalam kulit si Jendo. Oh shit. Hal ini semakin menguatkan fakta bahwa si Jendo bukanlah korban dari perdagangan manusia, melainkan objek yang dijadikan persembahan ritual oleh sekelompok orang yang tidak diketahui siapa. Seketika, setelah mereka mulai menyadari hal tersebut, lampu-lampu di ruangan itu mulai berpecahan, yang mengakibatkan ruangan menjadi gelap gulita. Let's get the fuck out of here. Karena tidak ingin berada di ruangan yang gelap, mereka pun berusaha menyalakan mesin generator. Namun ketika ingin keluar untuk memeriksa generator, pintu keluar emergency basement itu malah tertimpa oleh reruntuhan kayu pohon, yang menyebabkan mereka tidak bisa kemana-mana. Mereka pun memutuskan menggunakan telepon rumah untuk meminta bantuan Sheriff Burke. Sayangnya gagal, karena sinyal mendadak terputus. Di tengah kegalauan yang mereka rasakan, terdengar suara aneh dari luar ruangan. Seketika, Austin mulai merasa bahwa serangkaian kejadian ini terjadi karena ulah dari mayat si Jendo. Namun sang ayah yang memang sangat realistis menganggap bahwa hal itu tidak mungkin. Dan tiba-tiba... Tommy yang saat itu sedang berada di WC ditarik dengan sangat kencang oleh sesuatu yang tidak terlihat. Setelah mengalami kejadian ini, barulah Tommy sedikit mulai mempercayai bahwa kejadian yang mengerikan ini disebabkan oleh si Jando. Scene pun berpindah ke ruangan otopsi, di mana Tommy dan Austin merapikan puing-puing tubuh si Jendo yang sudah mereka bedah tadi dan berniat untuk mengkremasi mayat si Jendo ini dengan harapan permasalahan ini bisa segera selesai. Tapi baru aja mau keluar, pintu pun auto terkunci. Karena terkurung, Austin dan Tommy pun kesal dan mulai menyirami mayat Jendo dengan bensin. Terbakui dong si Jendo, namun anehnya... Mayat Jendo yang semula dipenuhi dengan api, tiba-tiba api tersebut menghilang dengan perlahan dan justru membakar seluruh bukti-bukti yang telah mereka kumpulkan sejak awal. Sampai di sini, pertanyaan yang sama masih kembali terngiang. Siapa sebenarnya si Jendo ini? Apakah dia adalah orang tidak berdosa yang menjadi korban ritual, atau dia adalah pendosa yang dijadikan objek ritual demi tujuan tertentu? Marki Jot! Singkat cerita, mereka pun berhasil keluar dari ruangan Jendo. Namun ketika keluar, mereka seperti dikejar oleh sosok mayat berjalan yang hilang muncul.
Tak ingin berlama-lama, mereka pun segera bersembunyi di dalam lift. Dan ketika merasa si mayat berjalan sudah mulai mendekat, spontan Om Tommy yang saat itu sedang memegang kapak mulai mengayunkan kapak asmaranya. Kena sih. Tapi alangkah kagetnya mereka, ternyata kapak tersebut justru mengenai pacarnya si Austin. Gimana sih Om? Jadi, pacar si Austin ini di awal cerita udah janjian gitu sama si Austin mau datang ngejemput Austin buat nongki. Tapi sayangnya, dia datang di waktu yang tidak tepat. Pertanyaannya, si Austin dan Tommy nggak bisa keluar, tapi kok si Neng bisa kalem aja masuk ke dalam? Jadi, situasi menyeramkan ini seolah-olah mengizinkan si Neng buat masuk ke dalam rumah ini tanpa dipersulit atau birokrasi yang berbelit-belit. Hanya untuk mati. Wek. Singkat cerita, mereka pun memutuskan untuk kembali ke dalam ruangan si Jendo. Karena menurut Austin, kalau mereka bisa menemukan penyebab kematian si Jendo, mungkin saja kejadian menyeramkan ini bisa dihentikan. Scene berpindah di mana Austin dan Tommy mengambil sedikit sampel dari otak si Jendo dan menerawangnya melalui teleskop. Dan alangkah kagetnya mereka ketika mengetahui bahwa sel otak milik si Jendo ternyata masih bergerak. Yang artinya, si Jendo yang selama ini dikira adalah mayat, ternyata secara biologis masih hidup. She's still alive. Austin dan Tommy kembali dibuat penasaran dan kembali memeriksa kain yang bertuliskan pentagram tadi, yang tertulis Leviticus dan angka 27. Dan benar saja, di masa lalu, si Jendo ini ternyata dipercayai sebagai penyihir yang kemudian ditangkap dan disiksa sedemikian rupa entah bagaimana caranya, sehingga memunculkan penderitaan yang tidak kunjung usai bagi si Jendo. Jadi ternyata mayat Jendo ini udah ada dari berabad-abad yang lalu, guys. They are a witch, and their blood shall... Tommy pun mengambil kesimpulan bahwa apa yang menimpa mereka saat ini adalah semacam bentuk pembalasan atas penderitaan yang dialami oleh si Jendo. Dan benar saja, tidak lama setelah itu, Tommy yang memang dari awal secara langsung melakukan pembedahan kepada tubuh si Jendo, mulai merasakan kesakitan yang teramat sangat di dalam tubuhnya. To feel it. Setiap irisan-irisan yang ada di tubuh Jendo, setiap tulang rusuk yang patah, dan setiap tulang lengan dan kaki Jendo yang hancur, semuanya berbalik kepada Om Tommy, yang akhirnya membuat Om Tommy menyerah dan meminta Austin untuk mengakhiri nyawanya. Om Tommy pun meninggoy. Apakah berakhir sampai di sini? Tentu tidak. Setelah itu, Austin pun mendengar seperti suara Sheriff Burke dari kejauhan yang memanggil nama mereka. Mendengar ada pertolongan yang tiba, Austin pun bergegas mendatangi pintu emergensi. Namun setelah sampai, suara tersebut justru berubah menjadi suara nyanyian yang entah siapa yang bernyanyi. Austin pun terheran dan menyadari bahwa suara itu adalah halusinasi yang diciptakan oleh si Jendo. Seketika, muncul sosok Tommy yang sudah menjadi arwah secara tiba-tiba di hadapan Austin. Dan karena pintu emergensi itu ada di lantai 2, membuat Austin terkejoet dan akhirnya terjatuh dari lantai tersebut yang menyebabkan lehernya patah dan akhirnya meninggoy. Keesokan harinya, seperti cerita film India pada umumnya, pihak kepolisian pun sudah berada di TKP dan menemukan seluruh orang sudah dalam keadaan tidak bernyawa tanpa penyebab kematian yang jelas. Sama seperti kematian keluarga sebelumnya, di kasus Tommy dan Austin ini pun polisi berkesimpulan bahwa kematian mereka sangat misterius dan terkesan seperti mereka terkurung dan berusaha keluar dari rumah tersebut. No obvious signs of forced entry. Looks an Jadi, bisa kita ambil kesimpulan kalau kematian keluarga yang di awal scene tadi juga sama persis dengan apa yang dialami oleh Om Tommy dan Babang Austin. Hanya saja, polisi tidak menemukan jejak bukti yang bisa menjelaskan bagaimana kematian mereka ini bisa terjadi. What the hell happened here? Endingnya, Sheriff Burke pun memutuskan untuk mengirim mayat Jendo keluar wilayahnya. Serah deh kemana aja asal jangan di wilayahnya. Jendo pun dibawa dengan ambulans
dengan kondisi tubuh yang sudah berubah seperti semula tanpa ada lecet secowel pun dan tanpa adanya kecurigaan. Chapter 4 says the word of God is powerful. Oke guys, gitu aja ya. Semoga terhibur dan saksikan review-review film selanjutnya. 23 Kucing Berlari, saya undur diri.